karena jin itu adalah makhluk gaib, gitu kan ya. Artinya gaib itu nggak bisa kita indra. Iya. Artinya kalau ada orang yang mengindranya, ada orang yang ngelihatnya, ada orang yang denger, berarti jinnya udah nggak gaib lagi. Atau dianya udah gaib. Atau dia udah gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Yoris? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, kita baik. lama banget nih. Iya, udah sebulan ya, nggak ketemu lagi. Gak bukan gara-gara Sambo bukan ya? Bukan, nggak ada hubungannya. Selama hampir sebulan ya kita nggak bikin konten ini. Nah dalam sebulan pula banyak yang rame Riz ya. Iya. Dari yang penembakan polisi, terus dukun-dukunan, terus yang udah mulai rame malah capres-capresan. Udah mulai nih ya. Udah mulai karena kan udah pendaftaran gitu kan. Partai kemarin terus sudah mulai deklarasi kan. Wah, ini udah mulai nih di Twitter kan. Cis. Mudah-mudahan gak gede lah ininya. Hebohnya. Nah, yang kita angkat malah yang nomor 2 tadi. Soal dukun-dukunan. Dukun beranak. Gua kalau ingat dukun tuh mesti dukun beranak udah. Film dukun beranak. Jadi gitu Mas Yoris. Iya, gimana yang nih? Ada kita nggak ngurusin kasusnya, cuman kita ambil ininya bahwa ada pesulap ya. Pesulap merah, terus dia bongkar praktek dukun-dukun yang ternyata alat-alat dukun itu gampang dibeli, gitu. Mau bisa bakar apalah, gak apa. Terus yang kedua dia bisa menyembuhkan dengan penyakitnya dilempar ke hewan lah, dibuang atau gara-gara lo sering sakit di rumahnya ada jin, ada apa sih jimat gitu, segala macam. Yang netizen adalah dia bikin videonya di freeze gitu, ketahuan bahwa dia asisten dan gini. Ya itu itu kan sebagian kecil ya. Banyak lagi yang praktek perdukunan yang ternyata sampai sekarang orang masih percaya, Riz. Itu yang beratnya ya. Yang kecilnya orang juga masih percaya bahwa lu pegel, ketempelan kali lu. Ketempelan tuh artinya digelendotin, dikelotetin setan. Kalau gitu gua pegel, gua tempelin Jar. Iya, koyo. Tuh ya, itu paling gampang tuh, ketempelan. Itu sering banget kita dengar. Oh, lu mimpi buruk, jangan-jangan di rumah lu ada apa gitu. Lu sakit apa, jadi selalu ditarik ke hal-hal goib gitu. Nah, yang gue mau tanya, ini kan tentang itu ya, tentang hal-hal ya. Gimana tuh hal goib di Islam itu, Riz? Goib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra. Artinya nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dirasa, nggak bisa dicecap, nggak bisa dibau. Nah, semua itu. Ingat nggak waktu zaman dulu kalau absensi itu kan ada yang hadir, ada yang goib. Madrasah dulu gitu. Madrasah gitu ya. Ya kan? Hadir, goib. Ijar Karim, hadir. Gitu Ijar Karim atau Kores Tajudin, goib. Goib itu berarti nggak ada, nggak ada di situ. Bukannya Kores Tajudin goib, berarti dia nggak ada eksistensinya, nggak ada, bukan. Dia nggak kelihatan aja. Ada, tapi nggak tahu di mana gitu kan ya. Atau sakit lah segala macam. Nah, kita percaya itu semuanya. Kita disuruh percaya. Kenapa? Karena kalau nggak percaya, kita nggak mungkin bisa meyakini adanya Tuhan. Karena Tuhan kan nggak bisa kita indra. Betul. Ya? Karena nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa mencium baunya. Kita nggak bisa mendengar suaranya. Kita nggak bisa. Pokoknya semuanya itu nggak bisa. Sehingga
atau mengetahui keberadaan Allah lewat keyakinan kita. Iya, betul. Nah, selain Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang gaib lainnya adalah malaikat, ini kan sama, kita nggak bisa dengar suaranya, kita nggak bisa iniin, dan jin. Nah, itu juga sama, ada di dalam Al-Quran, bahkan ada surat jin sendiri. Oh gitu kan, iya, ya. ada surat jin. Ada surat jin. Panjang itu surat jin itu. Dan ada beberapa orang yang diceritakan berinteraksi dengan jin, kayak Nabi Sulaiman dan segala macam. Kita percaya aja, tapi kita nggak perlu membuktikan keberadaan mereka itu. Iya, kita nggak perlu. Oh iya, maksud gue statement gitu tuh salah nggak sih? Maksud gue, ya udahlah ya, urusan jin lah gitu. Ya. Kita emang nggak usah ngurusin, maksud gue gitu. Betul. Kita aja gitu. Maksudnya kerangka berpikirnya juga kerangka berpikir manusia lo harusnya gitu kan, bukan? Iya. Kita karena jin itu adalah makhluk gaib, gitu kan ya. Artinya gaib itu nggak bisa kita indra. Iya. Artinya kalau ada orang yang mengindranya, ada orang yang ngelihatnya, ada orang yang denger, berarti jinnya udah nggak gaib lagi. Atau dianya udah gaib. Udah gaib. Jadi kalau udah malah gaib lo, udah mati gitu kan. Udah mati lo berarti. Udah pindah dimensi. Pindah dimensi itu. Nah, Allah memang menciptakan udah beda dunia ya. Beda dunia ya udah nggak kita nggak usah nyampurin urusan mereka nggak akan nyampurin urusan kita. Sehingga dengan demikian artinya sesungguhnya kita harus yakin bahwasanya jin juga nggak bisa gangguin kita. Tidak bisa membahayakan manusia. Baik secara fisik. Ini penting nih. Karena semua gangguan penyakit apa segala macam tuh pasti larinya ke jin. Karena bahkan ada ustadz yang sering di TV itu, bahkan sering gitu bilang, misalnya, jin. Ya, nah itu sesungguhnya jin itu tidak bisa membahayakan manusia baik secara fisik maupun secara psikis. Penting nih. Jadi itulah kepercayaan bahwasanya manusia itu sakit, baik sakitnya sakit fisik atau sakit mental itu bukan karena jin. Itu yang membuat di masa Abbasiyah ilmu kedokteran Islam itu maju pesat. Nah ini ada Ibnu Sina, ada orang Farabi. Yang nggak tahu tuh kedokteran tuh taunya dari barat doang. Nah maju pesat kenapa? Karena umat Islam pada waktu itu sudah meninggalkan kepercayaan bahwasanya orang sakit itu karena jin. Emang ada dulu? Ada. Jadi kalau bahasa Arabnya gila apa, Jar? Kenapa? Magrum yang gue bilang. Magrum ya? Magrum bukan ya? Bukan. Magrum itu apa? Bukan ya? Bukan. Bahasa Arabnya gila itu adalah majnun. Majnun. Iya, majnun. Majnun itu adalah arti kata dari majnun itu aslinya adalah orang yang kena jin. Jadi orang Arab zaman dulu percaya bahwasanya percaya zaman dulu ketika kata itu terbentuk sebelum datangnya Islam, percaya bahwasanya orang kena gangguan jiwa itu karena kena jin. Majnun itu artinya kena jin, terjinkan. Kemudian datang Islam memperbaiki cara berpikir manusia sehingga ketika di zaman Abbasiyah akhirnya para ulama Islam kayak Ibnu Sina dan segala macam itu kemudian mikir ini bukan karena jin ini. Ini memang sakit doang. Ini sakit. Ini ada masalah masalah kejiwaan gitu kan ya. Kemudian bagaimana treatmentnya dan segala macam itu memakai treatment yang sangat masuk akal gitu kan ya. Orang baru mulai melihat jiwa manusia, kemudian psikologisnya, jadi ilmu psikologi baru mulai muncul di saat ketika itu misalnya Eropa masih mempercayai itu orang sakit apa-apa kena setan. Akhirnya itulah kenapa kemudian ilmu kedokteran dan ilmu psikologi waktu itu maju sekali. Nah, sekarang kita mundur gitu kan ya. Karena kita nganggap bahwasanya mundur. Kita mundur saat ini. Kita nganggap bahwasanya di tengah teknologi yang udah gila-gilaan gitu kan ya. Kita malah soal beginian malah mundur ya. Malah kita yakin. Nah, kenapa orang bisa percaya? Nah, ini pertanyaan juga, Riz. Bener, Riz. Kenapa orang gampang banget gitu lari ke situ gitu. Orang percaya gitu. Ada kisah menarik di The New York Times tentang satu orang yang di Yaman, gitu kan ya. Pedalaman Yaman, orang itu miskin dari tempatnya miskin banget lah, tempatnya udah ini. Apa namanya? Yaman tuh gurun nggak sih? Ya ada gurunnya, tapi ada juga tempat-tempat yang suburnya. Nah, anaknya sakit
dokter jauh banget gitu kan ya, dan dia miskin, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian disaranin sama kepala-kepala suku atau ininya lah, kepala desa, pokoknya sama orang tua-tua di sana. Tetua itu kan ya, pakai pengobatan tradisional yang nusukin besi panas ke dadanya. Supaya apa? Supaya kekuatan gaib, kekuatan itu tuh, energi itu keluar. Jadi itu dibilang sakitnya tetap karena jin ya? Karena jin itu. Dilaksanakanlah. Kemudian si wartawan nanya sama bapaknya, si bapak anak itu, anak yang sakit, lo percaya beginian? Terus si bapak itu bilang, ketika anak lo sakit dan lo miskin, lo nggak bisa apa-apa, lo percaya apa aja? Akan percaya apapun ya? Akan percaya apapun. Ini adalah masalah putus asa. Banyak orang yang nggak tahu lagi harus berobat kemana, ada pengobatan alternatif nih gitu kan ya. Karena minum cairan ini. Iya, karena dia udah divonis kanker stadium 4. Dokter udah vonis gitu kan. Dia harus usahanya kemana lagi tuh kalau nggak percaya begini-beginian. Akhirnya dia larilah ke pengobatan alternatif. Pertama sih pakai dikasih obat ini tuh, obat tumbuh-tumbuhan. Lama-lama dibaca-bacain. Iya. Ada aqua dibaca-bacain. Iya, akhirnya begitu udah gitu. Pindahin ke kambing. Dan ke kambing dan segala macam. Kelapa. Apa yang dilakukan sama pesulap merah itu menurut gue sih bagus ya untuk perkembangan. Artinya orang tahu bahwasanya selama ini gue dibohongin gitu kan. Mudah-mudahan niat dia tetap lurus, bukan karena pengen ngetop ya. Iya, ya ngetop itu bonus bagi dia lah ya. Tapi kita terbantu untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya enggak. Iya, memang setelah dia tuh banyak gerakan tuh memang para ustadz tuh mulai angkat bicara sih, bahwa itu nggak benar, nggak ada. Cuma selama ini kan ustadz nggak belajar sulap, jadi nggak tahu. Iya. Nggak tahu kok bisa ya gitu ya. Kita nggak tahu gitu kan ya. Nah itu ditunjukkan bahwasanya itu cuma hal pertama adalah orang putus asa. Itu dimanfaatkan sama para dukun untuk kemudian apa? Kemudian memakai storytelling. Storytelling ya. Iya. Kayak jualan di. Iya. Storytelling emang penting tuh, bikin orang percaya tuh. Bikin orang percaya. Aduh, cakep banget emang. Ya kan kayak tukang obat zaman dulu waktu kita kecil. Karena kan. gini, Riz. Ya kalau ke dokter ya, kalau ke dokter, lu di dalam dokter itu semakin tinggi dokternya, profesor itu dia komen makin dikit kayaknya. Makin dikit ya. Karena gue yang antar anak gue datang sakit, ya, 5 menit, pasiennya ratusan belakang antri. Kan dia pengen cerita tuh, pengen apalah, gimana dok, apa segala macam. Nah, yang nanggepin dukun nanggepin dengan baik gitu kan. Wah, bisa lama tuh. Lama gitu kan. Wah ini ada gangguan jin dari segitiga Bermuda lah gitu kan. Itu panjang tuh, itu nggak bisa sekali pertemuan tuh, Riz. Bisa panjang dan besok harus ada visit juga ke rumahnya. Visit ke rumahnya. Sampai ini ya. Pelecehan seksual itu, gila itu ya. Gila kan, sampai orang percaya suruh diapain gitu kan. Udah pasrah banget. Nah itu storytelling didukung oleh anak buahnya yang aksi teatrikal kan. Wow, mental. Kemudian ada yang bilang tiba-tiba datang, iya saya kemarin kesini, anak saya sembuh. Itu anak buahnya juga, temen semua gitu kan ya. Kayak penjual obat, penjual obat di lapangan-lapangan tuh temennya bisa 10-20 itu. Itu ya. Iya. Pantesan nggak kaya-kaya ya, bagi-baginya banyak, timnya banyak. Iya, makanya. Temen semua itu. Kayak gitu. Jadi gue yakin bahwasanya orang yang kemasukan, misalnya kemasukan jin ya, itu ada penjelasan logisnya, kok ada masalah psikologis. Kayak orang dibisikin sama, gue dibisikin, harus melakukan ini dan segala macam. Tapi emang itu ada schizofrenia kayak gitu, ilusi delusi apa namanya ya, terus itunya ada penelitiannya yang kesurupan massal itu, Riz. Ternyata emang bukan karena bukan itu, mereka punya masalah psikologi semua gitu kan ya. Kemudian ya udah ada yang memicu satu, memicu semua latah sebetulnya. Latah makanya cuma kesurupan massal ada di sini doang, Riz. Di Indonesia doang kan. Tempat lain nggak ada, negara lain nggak ada. Masa di Amerika nggak ada, kok bisa nggak di Inggris nggak ada, di apa kok bisa nggak ada? Jinnya pindah semua gitu kan ya? Kan nggak mungkin. Iya. Makanya kalau padahal lebih banyak ininya ya, apa namanya, daerahnya. Nah, kenapa? Karena di sana ditafsirkan hal seperti itu bukan ditafsirkan sebagai orang kemasukan jin. Nah,
Itu memang apa ya? Pertama adalah masalah bukan bilang pendidikan. Banyak kok orang berpendidikan tinggi yang percaya gitu kan ya. Ini adalah masalah kita pengen shortcut, pengen jalan pintas ke dokter lama atau prosesnya kan lama kan ke dokter. Yeah. Orang datang nggak langsung sembuh. Kalau ke sana langsung dipindahin ke kambing sembuh gitu kan ya. Padahal kan belum tentu sembuh juga. Gitu. Belum tentu. Ya. Terus itu soal kesehatan ya. Ini yang gue perhatinkan itu soal lebih ke hantu gitu, Riz. Rumah ini berhantu, rumah ini karena jin yang ada di sini membuat lo cekcok terus sama istri lo. Itu banyak, Riz, yang pernah cerita ke gua gitu loh. Masalah rumah juga sebetulnya kan ada feng shui ya misalnya ya. Kita lihat misalnya. Ada orang menganggap feng shui itu masalah gaib. Tapi kan kemudian ada banyak ahli feng shui modern yang mengatakan itu bukan masalah gaib, itu masalah hitung-hitungan logis aja. Iya, itu logis. Kalau misalnya rumah tusuk sate itu ada akibatnya gimana, ada pohon depan itu membahayakan secara aliran apa segala macam, yang sebetulnya bisa diinikan secara logis. Demikian juga kalau misalnya ada rumah ini bikin keluarga depresi dan segala macam, bukan karena ada jinnya, karena lo ngaturnya aja nggak bener, sehingga lembab. Ada banyak jamur yang bisa mengakibatkan penyakit gitu kan ya. Lo sesak napas, kemudian ada banyak penyakit timbul gara-gara rumahnya nggak bener aja penataannya. Jadi semua debu gitu kan ya. Diaturnya nggak benar. Padahal tinggal atur dikit atau lo cat ulang, seger lagi tuh. Lightingnya ditambahin gitu kan, bagus. Jendela tambahin. Iya, seger lagi tuh rumahnya. Gitu. Jadi nggak ada masalah-masalah. Apalagi tuh rumah pernah ada pembunuhan apa gitu, yeah. Itu makin ngeri lagi tuh. Kalau masalah pembunuhan itu kan masalah psikologisnya nanti adalah kalau orang tahu, karena kemudian kan akhirnya dia bayang-bayangin, iya. Ya kan bayang-bayanginnya itu. Iya. Coba kalau misalnya dia nggak kasih tahu, nggak apa-apa juga gitu. Wah, arti kan psikologis juga kan arti kan? Iya, psikologis juga. Wah, nanti ternyata dia didatengin apa segala macam, datengin jin. Tahu dari mana itu jin? Gue inget omongannya Pak Kura-kura siap kan? Iya, Pak Kura siap kan pernah ngomong zaman dulu itu. Itu loh, omongan itu yang bikin gue akhirnya nggak jadi berani, Riz. Jadi berani. Jadi waktu itu dia pernah nanya artis kalau nggak salah, bahwa dia artis ini pernah lihat gitu, apa segala macam. Terus Pak Kores ngomong, ya tahu dari mana Anda itu jin? Atau dari mana itu setan? Bingung. Langsung bingung dia. Iya. Ya setan, ya saya tahu, dia tahu dari mana? Gitu. Kan kita menyangka itu setan. Iya, makanya tahu dari mana. Itu pertanyaan sederhana, cuman bingung jawabnya. Iya. Karena memang nggak ada orang ketemu jin, kemudian menceritakan, oh iya, yang lu ketemu itu adalah masalahnya jin. Lebih salah kaprah lagi, dia ketemu setan disebutnya. Nah, itu apa lagi? Itu lebih kaprah lagi ya? Apalagi lebih salah kaprah lagi. Kita udah ngomongin ruqyah belum sih? Belum ya? Nah, ruqyah. Nah, hubungannya itu, Riz. Ruqyah mengeluarkan jin dari tubuh manusia. Benar nggak itu? Gue nggak yakin bahwasanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Karena beda dunia. Beda dunia. Ya, deh. Tapi intinya begini, kita sudah bisa membuktikan bahwasanya jin itu nggak bisa masuk dalam tubuh manusia, ya kan ya. Gangguan kejiwaan, yaitu karena gangguan kejiwaan. Lalu kalau ada ruqyah gimana? Ruqyah itu adalah untuk membuat orang yang memiliki gangguan kejiwaan, terutama yang mild ya, yang ini itu ruqyah itu kan isinya kan ayat Al-Quran ya, dibacain ayat Quran, ya kan ya. Panjang itu. Panjang, lalu ada doa-doa. Itu semua itu ditujukan untuk seperti nasihat. Lo lagi goncang gitu kan ya, terus dibacain ayat Quran supaya siraman rohani ini. Siraman rohani. Ruqyah itu adalah sebenarnya siraman rohani kepada orang ini. Jadi kalau bisa ruqyah itu diartiin ayat Al-Qur'annya supaya lebih mantap lagi. Gini, betul. Jadi nggak ada ceritanya kalau misalnya di ruqyah terus kemudian tambah wah gitu. Mungkin surat-suratnya, ayat-ayatnya isinya tentang gimana lo tenang, gimana itu kali ya, isinya pesan-pesan gitu kali ya. Benar. Lu nggak tahu ya apa yang dibacain? Ada banyak banget. Versinya banyak banget. Oh, versinya banyak banget. Tapi ya semua ayat Al-Quran kan kalau misalnya
dibacakan itu kan bisa menenteramkan hati. Al-Fatihah aja bisa. Al-Fatihah aja bisa gitu kan ya langsung gitu. Nah, menyebut nama Allah aja sebetulnya sudah menenteramkan hati. Nah, ayat-ayat itu dibaca untuk membuat masalah mengingatkan kembali goncangan gitu itu, ya. goncangan jiwa itu bisa mereda. Iya, karena pemilik jiwa kan iya. Iya. Dibacakan dengan firman Allah. Jadi bukan kemudian buat ngusir jin gitu ya. Gue pernah nganterin orang terus, nggak teriak-teriak juga, biasa aja. Terus kata ini, oh ini mah bukan karena gangguan jin, yang apa namanya, yang ngeruqyah, langsung bilang ini bukan gangguan jin, diajak ngobrol aja. Iya. Udah. Sekarang orang dikit-dikit ruqyah. Ada orang misalnya punya orientasi seksual berbeda, gay gitu ya. Di ruqyah gitu kan. Apa hubungannya gitu kan ya. Terus ada yang anak di ruqyah. Anak nggak lancar ngomong gitu ya. Di ruqyah juga. Di ruqyah. Ya kan udah nggak bener gitu kan ya. Ada itu. Ya udah anak nggak lancar ngomong itu ada macam-macam. Secara psikologis itu udah ada penjelasannya. Dan bisa jadi ada kalau dia teriak-teriak lagi di apa namanya? Lagi di ruqyah itu tetap psikologis tuh katanya. Iya. Bukan karena jin. Ya karena dia nggak nyaman. Iya, karena dia langsung ingat masalahnya apa gitu kan. Traumanya keluar. Rasa bersalah gitu. bukan trauma ya, rasa bersalah. Iya. Ketika lo pernah melakukan kesalahan kemudian dibacain Quran, aduh itu semua hal yang berkaitan sama ruqyah dan jin itu bisa dijelaskan secara logis sebetulnya. Jadi memang menurut gua ya udahlah ya, urusan jin aja kali ya. Urusan kita dan urusan kita masih lebih banyak urusannya. Maksud gua gitu kan. Benar. Iya gak? Terus urusan sakit kita gitu loh. Mending kita mikirin diri kita gitu loh, ketimbang lu ngasih ke orang yang menurut gua nggak kompeten. Menurut gua ya dokter lah yang kompeten gitu kan. Iya. Urusan menenangkan jiwa ya lu bisa belajar ke orang ngerti agama kan kayak gitu. Urusan kalau gitu udah parah, maksudnya gini, kalau misalnya udah penyakit ada gangguan jiwa yang harus ke profesional ya harus ke ke profesional sih, ke psikolog atau psikiater. Artinya itu kan. Jadi jangan apa namanya bentar-bentar jin kasihan jinnya juga ya. Jadi kambing hitam mulu. Kambing hitam mulu. Dia kalau mau marah jangan marah terus. Ini bentar apa gue ngapain? Dikit gue gitu kan. Gue mau ngapain lu salah-salahin. Jadi kalau masalah takut, masalah kita nggak berani ke satu tempat gitu ya. Artinya psikologi kita kan. Psikologis. Berarti kitanya mungkin dulunya kita sering ditakut-takutin ketika kecil ya. Benar. Jadi sampai sekarang jadi takut. Kalau di satu tempat merinding, ya karena mungkin ada hal yang lain. Karena emang ketakutan kita Ketakutan kita bisa. Dari kepala kita takut nih ya, otak nurut saraf. Iya. Bulu kuduk berdiri. Bukan karena yang lain. Pokoknya angle-nya gitu aja ya, bahwa nggak ada tuh. Jadi sembur-sembur apa hubungannya coba sembur-semburnya? Sembur. Tapi kalau gue nonton yang pesulap merah bongkar-bongkar tuh ya, emang ajab-ajab alatnya. Dan itu kata dia banyak yang jual. Iya. Kan gila itu maksud gue. Keris yang bisa nyala gitu kan? Iya, keris bisa nyala, kertas bisa dibakar, nggak pakai ini, ternyata pakai cairan. Cuman diolesin dikit, tunggu aja berapa detik bisa kebakar. Gelas apa namanya cairan merah dituang jadi secang ternyata ya. Secang atau ya, tasbih itu bisa, tasbihnya bisa merah bisa kuning. Iya, nggak taunya itu ada cairannya. Lu cairan misalnya teh botol nih warnanya ini, lu tuang ke gelas jadinya putih. Padahal waktu di botol gokil itu. Nah, rasanya gitu aja kimia dibuat ngilmu itu. Kan kimia semua. Kimia. Dan teknologi semua. Gue pernah wawancara paranormal zaman dulu, Riz. Yang dia bongkar sama kita tuh bongkar. Cuman dia bilang kalau ada orang yang kaya raya haus materi, nah tuh enak tuh sama saya. Katanya. Wah, suruh kalau dia lagi mau misalnya pengen dapat jabatan gitu, pengen jadi direktur gitu, saya suruh jalan telanjang dari sini ke Monas aja dia mau. Katanya. Saking pengennya. Artinya kan udah lupa ini kan. Dia bilang dia suruh beli kelapa merah, isi kelapa merah, isi belut,
Dia nyari nggak bakal ketemu. Terus saya bilang, saya jual. Kan dia bilang syaratnya harus pakai kelapa merah dalamnya. Ntar saya pindahin tuh sakitnya. Dia orang itu nyari kemana-mana nggak ada kelapa merah. Nah, si paranormalnya bilang, saya jual, cuman harganya mahal. Jadi duit terus. Nggak taunya dibuka itu dibor. Iya. Dibuka percis yang kayak dibongkar itu dibuka, dimasukin belut sama cairan merah. Begitu dibelah, trek itu Isinya belut. isinya Belut merah gitu. Oh, belut merah, isinya merah, kelapa merah. Padahal sebelumnya udah dibor, dimasukin belutnya, terus dipasang atasnya. Kalau itu praktek itu gue udah tahu kan dari sisi paranormal ini, dari dulu, zaman dulu itu. Nah, itu kan dah. Dan itu bagus lah. Artinya dia nggak ngebongkar, orang nggak ada yang tahu tuh kalau nggak dibongkar sama Iya. praktek-praktek itu. Gitu, Jar. Oke lah, ini sampai menyita perhatian kita loh. Ini antara penting gak penting ya, tapi kok lama-lama kayaknya penting gitu kan untuk dibahas di sini harus ya. Karena nggak usah jauh-jauh, jangan-jangan tetangga kita di sekeliling kita masih percaya tuh hal-hal Gini ya. dunia perdukunan atau Bener Oke, juga tuh. ini seru-seruan ya. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya kalau gua ya, yang gua garis bawahi, kalau gua penyakit itu gua udah nggak percaya lah. Yang lo kedukun penyakit lo janganlah gitu. Yang gua garis bawah yang gua tekankan ini, lo kalau ke daerah sesuatu jangan takut gitu. Ya. Iya. Jadi hantu-hantu nggak ada menurut gue gitu. Itu yang selalu gua tekankan ke anak gue, dan anak gue nggak percaya, Riz. Nggak percaya apa? Nggak bilang. Bawa gue bilang jangan takut. Hantu nggak ada. Ada bukti di film itu, jadi nempel tuh di Iya, film gitu. Tayangan-tayangan yang kecil dia lihat bersama mbaknya itu nempel ternyata gitu loh. Sementara gua waktu kecil gua nggak diajarin tuh. Ya begitulah pokoknya menurut. Iya. Makanya kalau dari kecil dibilang maghrib jangan keluar, ntar ketemu hantu, itu sebetulnya karena udah malam aja. Iya. Ya nggak sih? Apalagi zaman dulu itu kan nggak ada penerangan. Jalan-jalan kejeblos. Iya, jeblos. Ada ular, ada apa, kita nggak tahu kan. Jadi nggak ada. Malam Jumat itu cuman bukan pas hantu gentayangan menurut gue. Jumat itu Ya kalau malam Jumat dibilang ada hantu ya nggak juga, karena kan itu kan malam di mana umat Islam seharusnya merayakan sebagai hari raya kecil ya. Iya itu maksud gue spesial gitu kan ya. Kok jadi hantu jadi gitu hantu kan? gitu kan ya. Kasihan hantunya juga kan berarti kan fitnah lagi. Oke, Riz, cukup kali ya sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman gitu ya. Pastilah ada gunanya. Berguna untuk teman-teman dan para jin. Para jin ya. Jin kita sedikit membela jin kita. Kasihan difitnah terus. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.